Aku dicek, ternyata si botol obat itu isinya adalah 22 berlian putih dan 5 berlian kuning. Dan setelah diperiksa lebih detail, ternyata berlian itu cocok Wak sama berlian di kalungnya Mary Lou yang hilang. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Wah, nggak kerasa udah malam minggu lagi ya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin kalian dengan satu kisah kriminal yang sempat menggemparkan publik Amerika di tahun 2007. Wah. Korbannya ini tuh adalah seorang perempuan asal Filipina yang merantau ke Amerika dengan harapan bisa hidup lebih baik. Dia kerja siang malam, banting tulang, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan hidup yang mapan. Tapi justru ketika hidupnya ini sudah mulai stabil, Wak, sebuah tragedi datang dari arah yang paling tidak dia duga. Gimana kisah selengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah malam ini datang dari seorang wanita yang bernama Mary Lou Johnson. Dia ini lahir di tanggal 17 Maret 1957 di Iloilo, Filipina ya. Nah, dia ini tumbuh dalam keluarga sederhana, penuh kasih sayang, dan juga sejak muda dia ini dikenal sebagai perempuan yang sangat pekerja keras dan mandiri, Wak. Nah, demi bisa mengejar kehidupan yang lebih baik, dia ini merantau ke Michigan, Amerika, dan bekerja di kantor layanan kesehatan. Di sana dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama James Eric Johnson di tahun 1986 dan mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Keluarga mereka hidup harmonis, Wak, di Macomb County, Michigan, dan akrab juga sama tetangganya. Salah satu tetangga yang namanya Scott Blanchard ya. Namun kebahagiaan itu terguncang di saat James, suaminya, didiagnosis leukemia dan meninggal dunia di tahun 2001. Setelah menjadi janda, Mary Lou pun merasa kesepian di situ. Hingga akhirnya si tetangganya tadi, si Scott tadi, mengenalkan si Mary Lou sama ayahnya sendiri, namanya Roger Blanchard. Nah, sedikit cerita soal Roger, Wak. Roger ini berusia 22 tahun, lebih tua dari Mary Lou. Perjalanan karirnya bisa dibilang bagus sekali, Wak. Dulunya Roger ini adalah seorang insinyur yang pernah membuat beberapa produk paten untuk NASA, dan dia ini juga pernah menjadi pimpinan tertinggi perusahaan ACR Industries Incorporated atau perusahaan yang bergerak di bidang perakitan komponen pesawat terbang, Wak. Lalu di tahun 1977 Roger ini membeli perusahaan itu dan menjalankan perusahaannya sampai dia pensiun di tahun 2000. Nah, setelah dia pensiun, Roger menjual seluruh aset perusahaannya, lalu dia membeli sebuah rumah mewah di Washington Township. Gak tanggung-tanggung, Wak, rumah itu aja ya, luasnya itu sekitar 922 meter persegi dan berdiri di atas tanah seluas 3 hektar. Di sekitar rumahnya dibangunlah itu kolam renang, ada kebunnya, dan juga berbagai taman yang sangat indah. Selain itu, fasilitas di rumahnya juga gak kalah mewah, Wak. Ada sekitar 18 kamar, ada perpustakaan, ada garasi besar yang berisi banyak juga koleksi mobil-mobil mewahnya, dan seisi rumah itu dilengkapi dengan sistem pemanas dan pendingin modern. Properti rumah ini dibeli sama Roger dari mantan pemain hoki Detroit Red Wings yang bernama Dino Ciccarelli dengan harga 2 juta USD atau 18 miliar di tahun 2000-an itu, Wak. Dari sini bisa kita simpulkan kalau si Roger ini memang super duper kaya, miliarder dia kan. Nah, meskipun kaya raya, Wak, Roger ini tinggal sendirian di rumah mewah itu. Istrinya kemana? Istrinya udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sementara 3 anaknya, Gregory, Heather, sama Scott, si tetangganya Mary Lou ini, sudah berkeluarga dan tidak tinggal satu rumah sama si Roger. Mereka hanya sesekali aja datang ke sana buat jenguk bapaknya. Sisanya anak-anaknya ini menyerahkan pekerjaan rumah ke asisten rumah tangga mereka yang bernama Tonya Di Sanoa. Si Tonya ini cuma bersih-bersih rumah aja di siang hari, terus nanti sorenya pulang gitu. Malamnya udah bapaknya sendirian aja di rumah yang segede hoha itu. Nah, karena tinggal sendirian dan juga dia ngerasa kesepian, Roger ini lebih banyak ngurung diri, Wak, di kamar dia dan menghabiskan waktunya ke arah yang bisa dibilang tidak baik, yaitu suka minum-minuman alkohol, bahkan udah di tahap kecanduan alkohol gitu loh, Wak, si Roger ini. Nah, karena itulah, karena si Scott tadi tuh nggak mau ayahnya ini menjalani kehidupan yang tidak sehat, si Scott pun berinisiatif mencarikan kekasih baru buat bapaknya untuk bisa menemani masa tua bapaknya, dan orang ini adalah tetangganya si Scott sendiri, yaitu si Mary Lou ini, Wak. Nah, singkat cerita, setelah dikenalin Mary Lou sama Roger ini rupanya saling cocok nih, walaupun mereka terpaut jarak 22 tahun ya kan. Karena cocok, mereka pun resmi menjalin hubungan di tahun 2005. Waktu itu si Mary Lou udah berusia 48 tahun, Roger sudah berusia 70 tahun, Wak. Nah, di awal hubungan nih mereka masih pacaran ya. Roger ini langsung membelikan Mary Lou sebuah kalung berlian seharga 250.000 USD atau 2,37 miliar di tahun itu, Wak, sebagai bentuk komitmen dan juga rasa sayang dia kepada si Mary Lou.
Selain itu, Roger ini juga mengajak Mary Lou dan ketiga anak mereka untuk tinggal di rumah besarnya itu, Wak. Roger juga ngenalin si Mary Lou ke beberapa pekerjanya, termasuk si Tanyo tadi, asisten rumah tangganya, dan juga David. Ada David, namanya David Drake. David ini tukang rumah, Wak, yang biasanya ngebantuin rumah itulah gitu. Kalau ada masalah-masalah teknis apa-apa nih, si David ini yang suka minta bantu. Dan di situ Roger juga sempat cerita kalau dia ini cukup dekat sama si David, Wak. Dan dia pernah minjamin si David ini uang 50.000 USD, sekitar 475 juta ya, untuk modal usahanya si David. Tapi rupanya usaha itu tuh nggak berjalan lancar dan David pun nggak bisa ngembaliin hutangnya. Nah, dari situ gara-gara dia nggak bisa balikin hutang nih, Roger pun mempekerjakan si David sebagai tukang di rumah tanpa dibayar. Buat apa? Buat ngelunasin hutangnya itu gitu. Nah, selama tinggal di rumahnya itu, Mary Lou sama anak-anaknya nih, Wak, diperlakukan baik kali sama si Roger. Mereka diperbolehkan memakai semua fasilitas yang ada di sana, semua kebutuhan mereka terpenuhi, termasuk biaya sekolah anak-anak Mary Lou nih, Wak, semua dibayarin sama si Roger. Roger juga sering ngajak mereka jalan-jalan, membelikan mereka beragam hadiah. Bahkan Roger ini juga membelikan mobil untuk masing-masing di antara mereka. Tiga anaknya si Mary Lou dikasih mobil, Mary Lou juga dikasih mobil. Dan di titik ini, Wak, ketiga anak Mary Lou yang laki-laki ini semua nih, Wak, udah pada bujang, udah pada gede semuanya kan. Semua dikasih mobil sama dia. Masih pacaran nih. Dan semua itu dilakukannya karena Roger memang tulus sekali mencintai Mary Lou, Wak. Di sisi lain, Mary Lou ini juga sangat perhatian sama Roger. Dia selalu menemani dan merawat Roger dengan sangat tulus. Tapi perhatian itu sempat memicu kecemburuan dua anaknya si Roger, Wak, si Gregory sama si Heather. Mereka berdua ini nuduh si Mary Lou ini gold digger atau cewek matre dan takut harta warisan mereka bakal direbut. Akhirnya pada musim panas 2006, Wak, keduanya ini membawa si Roger, bapaknya, ke pusat rehabilitasi dengan alasan pengen membantu dia lepas dari alkohol. Bapaknya masih candu alkohol juga, Wak. Terus selama bapaknya di rehab ini, diam-diam mereka berdua ngusir si Mary Lou sama anak-anaknya dengan menggunakan surat kuasa palsu. Nah, Mary Lou yang nggak berdaya kan, memang dia cuma numpang di situ, cuma pacarnya, nggak ada hubungan yang sah. Akhirnya pergilah, Wak, dari rumah itu dengan penuh luka lah gitu kan. Tapi setelah keluar dari rehabilitasi dan sudah tahu kebenarannya, Roger tahu nih pacarnya diusir sama anak-anaknya. Roger pun langsung mencari Mary Lou dan meminta dia kembali. Sayang, itu cuma surat palsu, yang aku nggak pernah ngusir kau dari rumah gitu-gitu. Aku pikir, wah, pokoknya dijelasin sama si Roger kan. Yang akhirnya Mary Lou pun menerima permintaan maafnya si Roger karena hatinya memang masih ingin hidup bersama si Roger. Wah, udah balikan lagi lah mereka. Balik lagi tinggal di sana Mary Lou sama kawan-kawan. Sama kawan-kawannya pula, sama anak-anaknya. Nah, setelah tinggal bersama, kehidupan Mary Lou pun berjalan seperti biasanya, Wak. Dia bisa olahraga, dia bisa jalan-jalan, dia bisa belanja, dan bisa family time sama anak-anaknya, bisa ngurusin si Roger juga gitu kan. Dan sebagai timbal balik, dia juga tetap, Wak, merawat si Roger karena kesehatan si Roger ini udah mulai menurun tuh. Nah, lalu di tanggal 14 Juni 2007, Wak, sekitar jam 4 sore, Gerald, anak bungsunya si Mary Lou ini, waktu dia pulang sekolah, dia mendapati rumah tuh sepi. Roger masih tidur, Wak, karena dia kan memang lagi sakit waktu itu kan. Tapi Mary Lou nggak nampak di rumah. Mama dia panggil. Padahal biasanya si Mary ini selalu menyambut si Gerald di ruang tamu, Wak. Kedua kakaknya, si Jason sama si Jared, ya nama adik-beradik ini, Jason, Jared, sama Gerald, Wak, ya. Waktu Jason, Jared balik juga mereka mencari mamanya, mereka nggak nemu ini mamanya kemana. Mereka juga coba ngehubungin Mary Lou lewat HP, tapi juga nggak ada jawaban, Wak. Sampai malam tiba, Mary Lou juga nggak kunjung datang juga. Nah, si Roger kan lagi istirahat tuh di kamarnya. Mereka akhirnya nanya lah kan, Om lihat mama nggak, Om? Dari pagi mama nggak kelihatan katanya. Nah, Roger bilang kalau Mary Lou itu sempat pamit sama dia mau olahraga pagi, Wak, tapi nggak nyangka dia kok sampai malam gini dia belum balik juga gitu kan. Nah, karena khawatir, Roger pun menghubungi orang-orang terdekat, termasuk Scott, anaknya, dan juga Tanyo, ART-nya itu. Tapi sama juga nggak ada yang tahu keberadaan si Mary Lou di mana. Dan dia ini bahkan sempat mencurigai, si Roger ini sempat mencurigai anak-anaknya, Wak, yang dulu pernah ngusir Mary Lou tuh, si Gregory sama si Heather. Waktu ditanya, kamu lihat si Mary nggak? Kamu kemana? Dia, enggak ya, kami nggak tahu apa-apa. Mereka membantah. Akhirnya di jam 12:01 di tanggal 15 Juni ya, udah masuk tanggal 15 Juni nih, Roger pun melaporkan hal itu ke polisi bahwa Mary Lou hilang. Pencarian besar-besaran pun dimulai di sini, Wak. Hilang si Mary Lou tuh. Nah, pada tanggal 15 Juninya, Wak, 15 Juni 2007, polisi mulai melakukan pencarian Mary Lou. Roger bilang terakhir kali Mary Lou ini pamit mau olahraga, mau jogging. Jadi si tim penyelidik ini pun langsung menyusuri jalur jogging yang biasanya dia lewati.
Tapi setelah berjam-jam nggak ada satupun petunjuk ditemukan di sana, Wak. Karena hasilnya nihil, polisi minta izin nih untuk periksa rumahnya Roger. Siapa tahu si Mary Lou malah mengalami sesuatu di dalam rumah yang seluas itu dan kalian nggak tahu gitu loh. Nah akhirnya setelah diizinkan, mereka nyisir lah ini setiap ruangan kan, Wak, terutama kamarnya Mary Lou. Di situ mereka sadar waktu ngecek kamarnya ada beberapa barang penting milik Mary Lou yang hilang. Dompetnya hilang, HP, kartu kredit, dan juga paspor hilang. Nah karena paspornya si Mary Lou ini hilang, polisi awalnya menduga kemungkinan dia ini balik ke Filipina untuk urusan mendadak. Tapi dugaan itu langsung dibantah sama anak-anak Mary Lou, Wak. Mereka bilang, Pak, kami udah hubungin kerabat-kerabat sama keluarga di Filipina. Mereka nggak ada yang ngeliat si Mary Lou pulang, Mbak. Nah dengar hal itu, polisi pun akhirnya melanjutkan pencarian di sekitar rumahnya Roger, Wak. Mereka sisir itu kan kebunnya, tamannya, bahkan sampai mereka ini nguras kolam renang, Wak. Takut si Mary Lou ini tenggelam. Dan karena rumahnya Roger ini kan luas sekali kan, polisi pun sampai menghabiskan waktu 3 hari, Wak, untuk menyelidiki jengkal demi jengkal di area itu. Sayangnya pencarian itu juga belum membuahkan hasil sama sekali. Polisi pun akhirnya memutuskan untuk mencari petunjuk lain, yaitu dengan menyelidiki kehidupan pribadinya Mary Lou. Polisi melanjutkan penyelidikan di tanggal 18 Juni 2007 Wak, dengan menginterogasi orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Mary Lou. Dimulai dari siapa dong? Roger, pacarnya ya kan. Nah dari interogasi itu polisi notice, Wak, kalau jarak usia Roger sama Mary Lou ternyata 22 tahun. Dan mereka juga dapat info kalau latar belakang ekonomi mereka berdua ini bertolak belakang. Roger ini kan dari keluarga yang kaya raya kali kan, Wak. Sedangkan Mary Lou ini adalah keluarga pas-pasan gitu. Nah dari situ polisi agak mempertanyakan apakah hubungan mereka ini benar-benar tulus karena cinta kah? Atau Mary Lou ini cuma mau manfaatin kekayaan Roger aja. Dan kecurigaan ini pun langsung mengarah balik ke si Roger, karena kalau memang ada konflik soal harta ataupun juga kepercayaan, bisa jadi Roger ini punya motif untuk menyakiti Mary Lou. Karena kalau misalnya Mary Lou ini punya niat untuk menguras seluruh hartanya si Roger, terus Roger tahu nih, Roger bisa berbuat apa-apa sama si Mary Lou gitu loh maksudnya. Cuman asumsi itu langsung dibantah sama anak-anaknya Mary Lou. Mereka bilang hubungan Mary Lou sama Roger ini memang dilandasi cinta, Bapak, bukan soal harta. Menurut mereka, ibu mereka tuh nggak mungkin manfaatin si Roger, dan Roger pun memang juga nggak mungkin nyakitin si Mary Lou. Kami tahu betul mereka berdua nih kayak gimana, Pak, kata kayak gitu. Polisi sempat mempertimbangkan kemungkinan lain nih, Wak. Tapi karena nggak ada bukti yang mengarah langsung ke si Roger, pacarnya ini, ditambah lagi selama penyelidikan Roger juga sangat kooperatif, Wak. Akhirnya dugaan ke arahnya si Roger pun mulai dilepaskan. Nah setelah memeriksa Roger, polisi mulai melacak orang-orang yang mungkin punya masalah atau niat buruk terhadap Mary Lou. Salah satu nama yang muncul adalah pasti dua anaknya si Roger yang tadi itu kan, si Gregory sama si Heather, yang sebelumnya pernah ngusir si Mary Lou dari rumah. Mereka dipanggil nih, Wak, untuk diperiksa. Tapi selama diinterogasi, sikap mereka berdua ini terkesan cuek, nggak peduli sama sekali tuh loh, Wak. Karena mereka juga nggak suka sama si Mary Lou kan. Walaupun pertama polisi sempat curiga, waktu diselidiki lagi, polisi tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengaitkan mereka berdua dengan hilangnya Mary Lou. Nah dicoret lagi nih si Gregory sama si Heather. Karena nggak ada orang mencurigakan, ditambah juga nggak ada petunjuk yang signifikan, Wak, polisi pun menemui jalan buntu di sini. Nah di tengah kebuntuan itu, polisi akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lagi rumahnya si Roger. Dari penyelidikan kedua ini, Wak, mereka akhirnya menemukan satu bukti yang membantu mengungkap kasus hilangnya si Mary Lou ini. Nah jadi ketika menyelidiki rumahnya si Roger ini, Wak, yang kedua kali ini, polisi menemukan sesuatu yang aneh di rumahnya si Roger. Mereka baru notice kalau barang-barangnya Mary Lou yang hilang nggak cuma dompet, paspor, HP-nya aja, Wak, tapi juga kalung berlian tuh loh. Kalung berlian senilai 250.000 USD yang dikasih Roger waktu pertama kali mereka kencan. Itu kalung tuh hilang, Wak. Hilangnya kalung itu memunculkan dugaan kalau mungkin saja Mary Lou ini sudah dirampok. Dan perampoknya ini bisa jadi orang terdekat. Kenapa? Karena setelah mereka geledah semua rumah itu, Wak, tidak ada tanda-tanda pembobolan rumah. Nah di tengah dugaan itu, Tanyo, ART-nya si Roger ini datang ke polisi. Ya, dia ngasih kesaksian. Tanyo bilang, Pak, sebenarnya saya ini agak curiga sama David, Pak. David siapa? Tukang rumah itu loh, yang punya utang sama siapa itu. Soalnya, Pak, 2 hari sebelum Mary Lou ini menghilang, David ini sempat datang ke sini buat nyariin Mary Lou sama si Roger. Tapi karena mereka berdua lagi nggak ada di rumah, David tuh kelihatan gelisah kali, terus dia balik lagi gitu. Nah setelah mendapatkan kesaksian dari si Tanyo, polisi pun langsung memanggil David nih, Wak, untuk diperiksa. Dalam wawancara, David ini mengaku, iya Pak, memang saya sempat datang ke rumah Roger di tanggal itulah, di tanggal 12 dan juga tanggal 14 Juni. Nah pada tanggal 14 Juninya, Pak, sekitar jam 2:30 sore,
sore saya datang buat perbaiki bathtub rumah ini. Tapi waktu saya minta uang ganti sama si Mary Lou untuk alat-alat yang sudah saya beli, rem besan itu Pak, Mary Lou nolak gara-gara dia pikir harganya terlalu mahal. Ini kamu markup ini ya kayak gitu. Kesal saya digituin Pak. Ya udah akhirnya saya pergi aja tanpa saya perbaiki apapun itu si bathtubnya. Nah pernyataan yang barusan bikin polisi langsung curiga. Soalnya dari semua saksi yang ada David adalah orang terakhir yang diketahui melihat Mary Lou sebelum besoknya dinyatakan hilang. Dia yang terakhir. Akhirnya polisi pun mendesak David untuk ngasih keterangan lebih detail lagi soal hilangnya si Mary Lou ini. Cuma di sini yang ada David malah marah-marah. Enggak mungkin lah Pak, saya punya niat buruk ke Mary Lou. Dia kan pacar teman dekat saya sendiri. Selama ini juga dia baik kok ke saya, kata gitu. Tapi meskipun David mengelak polisi ini menduga ada sesuatu yang David sembunyikan. Jadi setelah interogasi itu, polisi masih terus ngawasin gerak-geriknya si David kan dan membuntutinya kemanapun dia pergi. Sampai akhirnya di tanggal 23 Juni 2007, polisi lihat David sedang mengendarai pickupnya atau mobilnya menuju ke tempat cuci mobil. Tapi anehnya di tempat cuci mobil itu dia nggak nyuci mobil, melainkan dia membuang satu kantong hitam ke tempat sampah. Dan setelah itu dia pergi lagi nih ke suatu tempat. Curigalah polisi. Polisi langsung bagi tim nih Satu tim ngecek si tong sampah tadi, satunya lagi tetap ngebuntutin si David. Dan di saat tong sampah itu dicek betapa kagetnya polisi ketika bungkusan yang dibuang sama si David itu ternyata darah. Cuma waktu dicek, darah itu tuh ternyata bukan darah manusia, melainkan darah posum, hewan mamalia kecil yang suka manjat-manjat pohon itu. Darah hewan lah intinya. Heranlah polisi itu, ngapa pula si David buang darah hewan di sini? Kayak nggak ada tempat lain aja. Ini kayaknya akal-akalan dia buat nutupin jejak nih, kata polisi kayak gitu ya kan. Dan tuh akhirnya polisi pun langsung nelpon timnya yang lain, tim yang ngikutin si David nih. Udah tangkap aja si David. Kami nemuin sesuatu yang mencurigakan di sini. Kita perlu periksa dia lebih lanjut. Tangkap gitu kan. Nah, setelah dapat telepon itu, si tim satunya ini, oke kita tangkap. Tapi apa alasan kita nangkap dia? Kan nggak bisa langsung tangkap aja kan, Kayak gimana ya caranya? Mereka telaah gitu kan dari belakang nih, mereka kan ngebuntutin. Nah di situ kebetulan pickup yang lagi dikendarain sama si David ini ternyata platnya udah mati. Ada alasan kita berhentiin dia nih. Akhirnya tim polisi kedua ini pun memberhentikan si David dengan alasan mau memeriksa kelengkapan surat kendaraannya. Waktu ditahan, waktu diberhentikan, David pun keluar, dia nunjukin lah surat-suratnya. Polisi cek lah ini surat-suratnya. Nah waktu satu polisi lagi ngecek surat-surat, salah satu polisi yang lain nggak sengaja nengok ada macam botol obat gitu di saku bajunya si David, ya kan? Dan kalian tahu waktu dicek ternyata si botol obat itu isinya adalah 22 berlian putih dan 5 berlian kuning. Dan setelah diperiksa lebih detail ternyata berlian itu cocok sama berlian di kalungnya Mary Lou yang hilang. Di situ polisi langsung yakin pasti kau pelakunya. Nah, akhirnya setelah penemuan itu David pun langsung ditangkap, diinterogasi lah lebih lanjut ya kan. Polisi mendesak si David dengan 2 bukti temuan, yaitu pertama ada darah hewan dan yang kedua ada berlian milik Mary Lou di saku kantongnya. Di saku bajunya. Dan setelah berjam-jam didesak, akhirnya David pun ngaku kalau memang dialah yang sudah menghilangkan, bukan hanya menghilangkan Mary Lou saja, tapi juga menghilangkan nyawanya Mary Lou. Mary Lou udah dibunuh. Nah ini kita masuk ke kronologi kejadian menurut David ya. Kata David, pada tanggal 14 Juni 2007 sekitar jam 2:30 sore, dia memang datang ke rumahnya Roger naik truk trailer untuk memperbaiki bathtub. Disuruh perbaiki bathtub kan Dia serahkanlah nota pembelian alat-alat itu. Waktu dikasih ke si Mary Lou, mau dirembes nih kan, Mary Lou nolak. Dia bilang kok tinggi kali harga nih, kok markup ya, kata dia kayak gitu. Kesal si David digituin akhirnya David emosi, dia balik lagi ke trailernya untuk ngambil pisau. Tapi maksudnya dia tuh punya niat untuk nakut-nakutin si Mary Lou Tapi waktu dia udah mau ngedekat ke arah si Mary Lou, dia kesandung batu, jatuh dia. Dan pisau itu tidak sengaja tertancap ke tubuhnya Mary Lou, kepleset kena si Mary Lou kayak gitu. Dan dalam hitungan menit Mary Lou pun langsung tewas, kata dia. Waktu kejadian ini Roger ada di rumah tapi mereka nggak ngeh karena kejadiannya di luar, saking besarnya si rumah itu ya kan. Nah panik lah kan si David waktu udah nusuk badannya si Mary Lou itu. Dia pun dengan segera langsung membersihkan area yang terkena darah di sana, lalu ngebawa jasadnya si Mary Lou ke daerah West Bloomfield atau sekitar 48 kilo dari rumahnya Roger. Sesampai di sana David langsung melemparkan dompetnya Mary Lou ke danau Cass untuk menghilangkan jejak, dan setelah itu dia pergi ke area hutan tersembunyi dekat rumah orang tuanya siapa ini untuk nguburin jasadnya Mary Lou di sana. Tapi
Tapi sebelum dikubur, David ini sempat ngambil kalung berliannya si Mary Lou itu. Tapi dipretelinya berlian-berlian tua, baru dimasukkannya ke botol obat. Nah, setelah dikuburnya jasad Mary Lou, di sini awalnya David tenang-tenang aja, Wak. Tapi sekitar 1 minggu kemudian, dia mulai panik gara-gara dia melihat berita tentang penggunaan anjing pelacak dalam pencarian jasad dalam kasus lain. Jasad bisa ditemukan nih kalau pakai anjing pelacak, kata dia. Nah, khawatir jasadnya Mary Lou juga ditemukan dengan cara yang sama, pakai cara itu juga. Akhirnya David balik lagi ke tempat dia gali si Mary Lou itu. Dibongkarnya makam Mary Lou, dipindahkannya lah ke Danau Cass. Nah, di sana dibungkusnya jasad si Mary Lou pakai selimut, diikatkannya pakai tali sama pemberat beton, Wak. Barulah ditenggelamkannya ke dasar danau. Dan untuk mengelabui pencarian jasadnya Mary Lou, Wak, si David ini mencari bangkai hewan di sekitar area dan menemukan seekor posum mati di pinggir jalan West Bloomfield. Dan David kemudian mengubur bangkai posum ini di lokasi bekas penguburan awal jasadnya Mary Lou. Di tempat awal dia ngubur si Mary Lou tadi, dengan harapan aroma bangkai hewan tadi bisa mengalihkan perhatian anjing pelacak dari sisa-sisa manusia. Itu maksudnya. Nah, sebelum mengubur bangkai posum itu, David memindahkan darahnya dan membuangnya ke tempat lain. Darah hewan inilah yang kemudian ditemukan sama polisi waktu di tempat cuci mobil itu, Wak, yang awalnya dicurigai sebagai darah manusia. Jadi waktu dia buang si darah itu, Wak, itulah detik-detik dia baru aja selesai mindahin jasadnya si Mary Lou gitu. Nah, itu kan kata si David kan. Setelah dapat cerita dari David, polisi waktu itu udah agak rada percaya, Wak. Akhirnya mereka tahan si David atas dugaan kasus penghilangan nyawa secara tidak sengaja tapi. Nah, setelah itu polisi mulai melakukan pencarian jasadnya si Mary Lou ke Danau Cass sesuai dengan arahannya si David. Bukan tanam dia, siapa sih? Aku tenggelamkan dia di sana. Tapi karena danau itu kan luas sekali, kan, Wak, dalam pula. Butuh waktu berhari-hari untuk bisa menemukan jasadnya si Mary Lou. Barulah di sekitar 25 Juni 2007, polisi yang dibantu oleh para penyelam setempat pun berhasil menemukan dompet, HP, dan juga kalungnya Mary Lou yang memang sudah diambil berliannya. Dan sehari setelahnya, yaitu tanggal 26 Juni 2007, polisi pun menemukan jasad Mary Lou di kedalaman 30 kaki atau sekitar 9,1 meter di bawah danau dengan kondisi yang sudah terikat balok pemberat, Wak. Jasad Mary Lou pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Tapi di sini setelah diotopsi, Wak, tim forensik menemukan keanehan yang bertolak belakang sama keterangannya si David. Hasil otopsi itu menunjukkan Mary Lou ini ditikam 6 kali di bagian dada dan 2 diantaranya menembus ke jantung. 6 kali, Wak, 6 tusukan. Jadi kematian si Mary Lou itu pasti bukan cuma kecelakaan yang kayak dibilang sama si David lah. Kan dia bilang gara-gara terjatuh kena indungan. Kok bisa sampai 6 kali? Akhirnya dari situ polisi nginterogasi si David lagi. Kok bilang nggak sengaja terjatuh ketancap sekali mati siapa itu? Ini bukti ada 6 tusukan. Kejatuh model apa kok kayak itu? Udah dicecer sama polisi kayak gitu, Wak. David tetap kekeh bilang, "Pak, saya nggak sengaja ngebunuh si Mary Lou tuh, Pak." Bahkan sampai persidangan di tahun 2008 nih, Wak, ya, David masih nggak ngaku kalau dia udah menyerang si Mary Lou secara brutal. Tapi untungnya di persidangan itu jaksa penuntut tetap menganggap kalau si David ini memang sengaja menusuk Mary Lou. Itulah karena dilihat dari 6 tusukan dari hasil forensik, Wak. Selain itu, jaksa penuntut juga menemukan fakta kalau si David ini ternyata pernah melakukan berbagai kejahatan lain, Wak, seperti penyerangan menggunakan senjata tajam, pencurian mobil, pembakaran. Dan setelah ditelusuri lebih jauh, motifnya adalah karena dia lagi nyari duit untuk judi online. Dan uang yang dulu dia pinjam sama si Roger 50.000 USD yang katanya buat modal usaha tuh, ingat kalian kan? Itu dipakai dia untuk judol juga. Nah, dari sini, Wak, jaksa juga semakin yakin kalau motif David membunuh si Mary Lou ya untuk ngerampok itu kalung berlian supaya dia bisa pakai untuk judol lagi. Bukan karena kepleset kena pisau, bukan. Kalau memang nggak sengaja tuh ya dan nggak punya niat macam-macam, ngapain kau preteli berliannya satu-satu? Ngapain kau ambil? Udah lah, cukup aja kau nggak mau ketahuan kalau dia udah mati, ya udah sampai situ aja. Ngapain kau ambil itunya? Ngapain kau manfaatin harta dari si korban itu, kan? Memang sesat judolnya. Dari paparan jaksa, hakim pun akhirnya menyatakan kalau David ini bersalah atas kasus pembunuhan tingkat pertama, penculikan, dan juga pencurian. Dia pun divonis dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan setelah putusan itu, pihak keluarga pun merasa lega di sini, Wak, tapi juga masih berduka tentunya atas kepergiannya Mary Lou. Bahkan Roger sang kekasih ini sampai jatuh sakit, Wak. Dan 2 tahun setelahnya, setelah si kasusnya Mary Lou ini selesai, Roger pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sedih kali ya, Wak.
Oke, Wak, jadi itu tadi akhir kisah tragis seorang Mary Lou Johnson yang betul-betul menyayat hati, Wak, seorang ibu yang harus berjuang membesarkan ketiga anaknya, berusaha untuk memberikan kehidupan yang layak untuk mereka, tapi justru harus kehilangan nyawa di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini tentu meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi anak-anaknya Mary Lou karena mereka harus tumbuh tanpa seorang ibu, Wak. Pukulan yang berat juga dirasakan Rogers, kekasihnya Mary Lou, di mana dia ini harus kehilangan wanita yang begitu dia cintai di tangan orang yang selama ini dia percaya. Ternyata betul ya, Wak, ya. Menaruh kepercayaan kepada orang yang salah itu memang bisa menghancurkan hidup kita, bahkan bisa memberikan luka bagi orang-orang yang kita sayangi. Semoga kita selalu dihindarkan dari orang-orang tidak bertanggung jawab itu, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.